Shalom kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji Tuhan, oleh karena kita berkesempatan lagi bersama-sama di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Mari kita teruskan pembelajaran kita dalam Injil Markus lagi. Dan kali ini kita akan beralih daripada tema penyembuh agung Yesus Kristus itu kepada satu lagi tema yang saya percaya sangat penting dalam kehidupan Kristen kita, yaitu pemuridan. Maka dengan itu tajuk renungan kita pada saat ini adalah Injil Markus, panggilan Tuhan kepada pemuridan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami undang Roh Kudus Tuhan beserta dengan kami apabila kami membukakan Injil Markus ini untuk kami tatap dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus, amin. Baik saudara dan saudara sekalian, kita dapat lihat bagaimana Injil Markus ini mempunyai satu pola ataupun corak transisi yang begitu luar biasa. Apabila pusat pemuridan ini ataupun tema kepada pusat pemuridan ini dalam Injil Markus dapat dilihat daripada peralihan dari kisah penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada kisah pemuridan. Saya dapat lihat pola itu, corak itu dalam Injil Markus. Ini juga salah satu lagi sebab mengapa Anda dan saya harus membaca Injil Markus ini berulang-ulang dari pasal 1 hingga pasal 16. Kalau boleh saudara-saudara sekalian, Anda mengambil masa yang tekun untuk membaca habis sekali daripada pasal 1 hingga pasal 16 pada hari ini. Kemudian Anda lakukan itu besok lagi dari pasal 1 hingga pasal 16. Kemudian lusa, tulat. Dan Anda akan mendapati bahwa message yang kita sudah pelajari bersama-sama akan menjadi lebih jelas lagi. Apalagi kita memfokuskan kepada tema pemuridan. Kita akan dapat melihat bagaimana pemuridan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu semakin jelas. Oh saudara dan saudara sekalian, bagaimana penulis Injil Markus ini menggambarkan tentang bagaimana pemuridan ini harus dilakukan, yaitu untuk mengajar para pembaca Injil ini tentang pemuridan yang sejati yang mana melibatkan mengikuti Yesus Kristus, malah sampai memikul salib Kristus itu sendiri. Dengan kata yang lain, untuk melakukan pemuridan ini, untuk menjadi murid Yesus, untuk memuridkan orang lain, kita pasti mengalami cabaran, kita akan mengalami penderitaan seperti mana yang Yesus alami sendiri. Dia sendiri digelar sebagai hamba yang menderita bagi Anda dan saya. Oh saudara dan saudara sekalian, mari kita lihat dalam Markus pasal yang pertama ayat 14 hingga 15. Itu merupakan satu panggilan pemuridan sebenarnya. Oke, kita sudah lihat itu beberapa ketika yang lalu. Dan saya percaya ada di antara kita yang sudah menghafal Markus 1 ayat 14 hingga ayat 15. Walaupun ia berbicara tentang kerajaan Tuhan, ia sebenarnya juga berbicara tentang panggilan kepada pemuridan. Ada dua teks dalam Alkitab, ada dua kenyataan yang ada di dalam Injil Markus ini berkenaan tentang panggilan kepada murid-murid Yesus, yaitu dalam Markus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat 20 apabila Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kemudian di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat 19 apabila dia lengkap memanggil ke semua 12 murid-muridnya.
Oh, pemuridan ini juga menjadi suatu tema yang tidak boleh diabaikan. Mungkin tersirat, tetapi kita tidak boleh abaikan di dalam keseluruhan. Markus 8 ayat 31 sehingga Markus 10 ayat 45. Terlebih lagi kita lihat dalam Markus 8 ayat 34. Apa yang dinyatakan di sini ya? Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Yesus yang mendahului, membuat inisiatif, mengambil langkah pertama untuk datang kepada kita, memanggil kita menjadi murid-muridnya. Dia menuntut respon yang segera. Dan kalau kita lihat murid-murid Yesus, 12 murid Yesus ini, mereka datang dari pelbagai latar belakang kehidupan. Tidak kira siapapun kita pada hari ini, Yesus memanggil kita. Yang kaya maupun yang miskin atau sederhana, yang mempunyai pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang pelbagai, dari masa ke semasa, lelaki wanita yang lanjut usia maupun yang muda, kita semua dipanggil Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan besar kita. Dia memanggil kita menjadi murid dan yang menjadikan orang lain murid Yesus juga. Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya dengan menyatakan kepada kita bahwa kita harus menyisihkan diri kita daripada zon selesa hidup kita. Seperti yang sudah kita pelajari daripada Injil Markus, untuk mengikut Yesus pasti kita akan menderita. Oleh karena Yesus pernah menderita, oleh karena dunia tidak mengenal Yesus, dunia tidak mengenal kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kita tidak harus berada di zon selesa, tetapi kita berada di zon yang berbahaya demi Yesus, karena di zon-zon bahaya inilah ada orang yang sedang mencari Yesus. Melalui pemuridan ini ya, saudara-saudara sekalian, kita dapat dibentuk oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yesus memperkasahkan para muridnya dengan kuasanya. Kita lihat bagaimana Yesus itu berkuasa, diberikan kuasa di langit, di surga, dan di bumi. Dan dia menyatakan itu kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Dan suruhan agungnya seperti yang kita sudah pelajari dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat 20. Yesus yang berkuasa, yang berwibawa, memberikan suruhan agung untuk menjadikan semua bangsa di seluruh dunia muridnya. Ini adalah panggilan seorang Tuhan besar untuk pemuridan. Ada dua elemen yang penting kepada panggilan pemuridan ini, yaitu bersama dengan Yesus melakukan banyak perkara bersama Yesus. Namun begitu, kita juga melihat bahwa panggilan Yesus kepada pemuridan itu juga bukan saja berkenaan tentang hal-hal pribadi kita kepada Yesus Kristus dan juga kuasanya, tetapi ia juga melibatkan kedatangan kerajaan Tuhan itu. Dan dialah yang membawakan kerajaan Tuhan itu kepada kita. Itu juga adalah sebahagian daripada pemuridan. Dengan kata lain, pada waktu kita menjadi murid Yesus, kita secara tidak langsung harus menjadi
perwakilan, menjadi duta kepada Yesus Kristus. Duta Yesus Kristus kepada orang lain, memberitahukan tentang kerajaan Tuhan. Pada waktu kita memberitakan Injil, kabar baik tentang kerajaan Tuhan ini, kita sebenarnya sedang melaksanakan proses pemuridan, menjadikan orang lain murid Yesus seperti kita menjadi murid Yesus. Maka dengan itu saudara dan saudara sekalian, apakah Anda rela untuk merendahkan hati Anda menjadi murid Yesus yang setia? Apakah Anda atau adakah Anda bersedia untuk menerima kuasanya dan kewibawaannya untuk melakukan misinya, menyatakan kabar baik kerajaan Tuhan itu? Dan adakah Anda ingin meneladani sifat-sifat Tuhan besar kita itu, Guru Agung kita Yesus Kristus, secara fisikal, secara mental, secara sosial, maupun secara rohani? Saya harap jawaban Anda amin terhadap persoalan untuk membawa kita kepada komitmen dalam Yesus Kristus. Amin, saudara dan saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas panggilan pemuridan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami ingin menjadi murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Dan dalam masa yang sama, kami akan menjadikan orang lain sebagai murid-Mu ya Tuhan. Karena itu adalah panggilan pemuridan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Pada waktu Engkau membawakan kerajaan Tuhan ke dunia ini melalui perkabaran-Mu yang indah itu, kami terpanggil untuk menyebarkannya kepada orang lain. Dan inilah proyek pemuridan yang Engkau sudah amanahkan kepada kami, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengarkan kami, sebab kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya untuk menjadi murid Yesus yang setia, dan penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.